Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam. Malam, Bos Ade. Selamat malam. Saya izin mengunyah, anu, apa tadi namanya? Oh, kok bukan tahu? Apa sih? Tape goreng. Izin mengunyah tape goreng dulu tadi. Oke, selamat malam. Selamat malam, Bos Seti. Saatnya, saatnya full margin. Tapi, tapi ini ya teman-teman yang benar-benar memperhatikan hari Jumat live trade terakhir kita. Analisanya bener ya, turun ya. Kan tanda-tanda awalnya seperti apa juga kita bahas dan terbukti harga berhasil turun ya. Cuman memang kemarin yang scalping belum rezeki. Oke, nggak apa-apa. Yang jangka panjang dapat turun. Hari ini kita live trade seperti biasa, cuman seperti biasa tapi spesial. Seperti biasanya karena kita tiap hari live trade, yang bikin spesial malam hari ini ditemani CPI, ada High Impact News CPI ya. Dan tentu saja kita ditemani sama Bos Narko ya. Ini pas di Solo Bos Narko. Jadi seharian tadi saya meeting sama Bos Narko ya. Sampai akhirnya eh, jam 6 baru baru kelar meeting kita dari siang sore tadi. Jam 6 baru kelar meeting. Nah, jadi saya santap nasi dulu. Murah meriah. 11.000 dapat teh, nasi 2 bungkus, sama tadi gorengan ya. Gorengan 4 biji. Malam-malam Mas Ji, Makanya selamat malam. Gimana Bos Arko? trader, makanya trader ini kalau tinggalnya di Solo, tabungannya banyak banget ini. Iya ini. Bisa sangat menghemat Kalau ya. tinggalnya di Solo, iya income dolar kerja tinggal di Solo, kerjanya online dari rumah, udah nggak keluar bensin, apalagi Betul, Bos betul, Ade betul. sama trading room jamnya tinggal lompat sampai wah, Iya, lompat. Lompatnya 5 menit. lompatnya 5 menit, cepet kaya ini nanti. Amin, 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 amin. Amin. Nah, Amin, amin. teman-teman yang eh, masih di luar Solo rumahnya bisa plan bisa plan untuk pindah ke Solo ya, teman-teman. Iya teman-teman di Solo itu, wih. Tapi gini ya, kalau kalau di Solo itu agak slow living. Jadi Ya, kalau kalian terbiasa eh, jiwanya ini pengen aktif ke sana kemari networking kerja, di Solo ini agak agak beda. Jadi pasti teman-teman biasanya agak culture shock karena kita yang dari Solo ke Jakarta ke Surabaya agak culture shock. ya. Kita kebalik, kita yang dari Solo tahu orang-orang Solo itu boleh santai, enjoy gitu. Tahu orang Jakarta yang setiap ketemu ngomong tuh tas 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 bahas kerjaan A, tiba-tiba lompat B, lompat C, agak beda. Buat kita agak ngedrain energi. Nah, kalau teman-teman yang dari Jakarta ke sini pasti akan ngerasa ini orang-orang pada nyantai ya, atau jangan-jangan ada banyak uang semua ya. Tapi jangan salah. Jangan salah, sebagian orang Solo yang stylenya itu sangat biasa, jangan jangan salah. Biasanya itu bukan prioritas lagi soliter itu teman-teman. Agak beda memang orang Solo ini. Karena ya tadi orang Solo nyantai, bener-bener slow gitu, slow living, bahasa yang tepat slow living, nyantai, tidak berpenampilan yang branded-branded gitu itu, tidak berpakaian yang bling-bling, beda. Bahkan kayak saya tahu ini beberapa teman yang di Jawa Timur, bahkan yang dari kota kecil pun ketika dia ada acara, wah, pakaiannya bling-bling. Kalau Solo ya biasa, santai, baju kaos, kemeja putih atau baju apa namanya, kemeja putih atau kaos polo putih gitu. No branded. Batian, nah Solo sering orang datang acara nikahan tuh batian gitu.
Kemarin saya dapat undangannya, makanya saya ini lagi di Solo. Saya pulang Solo, dapat undangan nikahan temen. Undangannya tertulis pakai pakaian warna pastel. Nah, kita ini kan nggak pernah kan, kayak orang Solo ini punya baju yang warnanya super lengkap gitu. Teman-teman dekatnya datang, rata-rata kalau nggak dari anggap aja dari 10 orang ya, yang pakai pastel itu hanya satu orang. Dua, tiga itu masih better ya, satu orang. Lainnya pakai apa? Putih, sisanya pakai batik. Jadi saya termasuk yang pakai putih, saya nggak punya pastel. Saya bingung juga, masa mau beli baju cari aman apa ya putih, oh putih, ada teman saya call pakai baju apa putih, oh ya udah kita samain putih, ada yang pakai batik gitu. Nah itulah Solo, sesekali kalian harus mampir ke sini karena Solo ini kota kuliner. Kalau kalian berkeinginan mencari tempat-tempat wisata, mungkin di Solo tempat wisatanya itu hanya keraton dan wisata-wisata jadul, wisata-wisata kayak tempat-tempat yang jadul gitu, dan kulinernya banyak. Kalau kalian cari tempat yang sejuk, puncak, nanti bisa ke Tangmangu, mungkin 1 jam dari Solo. Kalian mau wisata kuliner yang lain atau ke pantai, dari Solo 1 jam ke Jogja. Kalau sampai pantainya ya 2 jam kurang dikit lah, kurang lebih itu. Ya itulah Solo, dengan segala keindahan dan banyak yang masih sangat terjangkau. Tuh. Shock harga makanan Solo murah meriah. Iya, temen saya ceritanya. Ini ya sharing ya. Temen yang di Surabaya saya ceritain dia lifestyle-nya memang agak tinggi. Anggap aja orang kaya lah, orang kaya lama. Tahu harga makanan Solo, pikirannya dia ini bersih apa enggak ya itu. Oh, bersih, bersih. Memang harganya murah aja. Justru kalau yang di Solo mahal itu cuman sedikit bisa dihitung jari, dan biasanya kafe-kafe modern atau kafe-kafe yang mungkin namanya cukup besar, biasanya buat pejabat kalau makan, tamu pejabat datang ke Solo itu makan. Nah, itu ada resto-resto yang memang agak, buat orang Solo agak mahal. Buat orang Solo ya, mahal. Bahkan orang Solo bilang mahal. Tapi tetap orang Jakarta datang ke sini bilang murah, nggak ada yang dibilang mahal. Mungkin satu porsi 30.000. Nah, ini teman-teman yang di Jakarta kan baik nih. 30.000 mahal atau murah sekali makan. Buat orang Solo, sebagian itu lumayan mahal untuk harga rata-rata makanan Solo ya. 30.000 itu agak mahal sekali makan. Karena income-nya beda ya, betul. UMR-nya juga beda di Solo. Setuju, UMR-nya juga beda. Terus juga orang Solo ini masih seperti kata Pak Jokowi, merakyat. Jadi hiburannya pun bukan hiburan-hiburan mahal. Solo ini masih suka pasar malam, masih suka nongkrong, kopi di warung angkringan, di warung pinggir jalan. Kopi 5.000, 3.000 itu orang Solo masih suka. Nggak ada gengsi itu, nggak terlalu, nggak mikirin gengsi. Orang Solo itu nggak mikirin gengsi. Tuh. Wah, es krim tentrem itu enak. Itu legend juga di Solo. Es krim tentrem, ada es teler juga di Solo. Nih, 20.000 Bos Hendrikus makan di Solo nih. Nasi 3 bungkus, sate usus 2 tusuk, sate hati 2 tusuk, sate kulit 4 tusuk, es teh. Itu kalau di Surabaya 50.000 bener itu. Dua orang makan di Surabaya saja 200.000, masa di Solo segitu. Sini ke Solo, harus cobain sendiri. Harus cobain sendiri. Masalahnya indeks harga komoditasnya secara nasional itu udah mahal. Kok bisa di Solo harga jualnya murah? Karena di Solo itu nyatanya banyak produsen. Solo itu banyak produsen. Tempe, tahu diprodusen di sebelah rumah saya, teman-teman. Dekat rumah saya ini, nggak sampai 1 kilometer, ada banyak pabrik tahu. Yang mana dia skalanya bahkan sampai kirim ke luar kota. Makanya harganya murah. Teman-teman beli tahu 10.000 dapat berapa? Di sini 10.000 dapat 1 ember, teman-teman. Bayangin kalau kalian jual angkringan, beli tahu langsung di pabriknya 10.000 bisa buat jual 1 minggu. Satu bijinya dijual 500 rupiah. Di Solo ya.
Di Surabaya satu tahu Rp2.000. Nah, 10.000 isi tiga di Bogor. Di Solo 10.000 satu ember. Entah 10.000 atau 20.000. Saya tahu dulu 10.000. Dulu itu ya paling 5 tahun, 10 tahun yang lalu 10.000. Nggak mungkin lah tahu kalau inflasi sampai 3 kali lipat harusnya. Tuh, kandang ayam di Solo banyak. Ini yang apa namanya ya, pemasok telur pusatnya yang pegang kalau nggak salah Jawa Tengah atau Pulau Jawa itu di Solo teman-teman. Tetangga saya juga itu. Dari rumah nggak nyampe 500 meter. Itu sekali datang bisa sampai 5 kontainer besar-besar. Itu yang ngontrol harga telur ayam se-Jawa Tengah atau se-Pulau Jawa. Nah, karena banyak produsen. Batik, ya ini batik. Teman-teman kalau beli batik di Jakarta, Surabaya, batik yang eksklusif gitu, yang bagus, yang desainnya nyambung, harga berapa? Saya tanya. 1 juta? 2 juta? 800.000? 1 juta ya? 1 juta kalau pula di Solo, itu harganya cuma 150.000. Saya pakai batik itu udah 2 layer, jadi batik yang eksklusif itu, yang premium, tapi tanpa label ya. Karena kalau udah masuk toko pakai label, harganya udah 1 juta tadi. Saya di Pasar Klewer bener. Harganya 150. Paling mahal 200. Paling mahal itu. Konarko pindah Solo ya sekarang? Loh enggak, saya asli Solo. Saya asli Solo, domisili di Surabaya. Cuman sering bolak-balik Solo, sering gitu. Jadi itulah Solo. Saya sedikit mempromosikan kota saya. Karena kalau saya lagi di Solo ya saya nyaman gitu, tenang. Kalau di Surabaya ya vibes-nya vibes workaholic lah. Tuh, kalau di Jakarta, wow, vibes-nya kompetitif, teman-teman. Makanya saya kayaknya kalau stay di Jakarta nggak kuat. Udah tekanan dari dalam, ketemu orang, tambah tekanan lagi. Jadi overthinknya double-double. Ya, masih di Lavis. Sekolah trading di Solo kemarin ada beberapa orang yang saya tahu itu buka, cuman tutup. Cuman sudah tutup. Karena memang untuk di Solo tidak selaku itu. Karena orang Solo tadi banyak yang masih gaptek. Banyak yang masih mindsetnya mungkin trading ini judi. Jadi masih belum semaju pemikiran-pemikiran orang di kota besar. Makanya yang ada di trading roomnya NS ini orang-orang berpikiran maju semua. Tetap ada orang Solo yang saya tahu trading besar-besar tetap ada. Justru nggak main-main. Saldo miliaran, saldo jutaan dolar itu ada di Solo. Cuman ya tadi, yang kayak gitu biasanya malah tertutup. Karena bingung juga, mereka mau cerita ke temennya dianggap judi. Padahal mereka menghasilkan dari situ. Nah itu bedanya Solo. Oke, kita masuk ke market. Hari ini adalah news CPI. Sekali lagi, saya mau mereminder kalau kita sudah clear TP floating kita yang Euro USD dari bulan Maret. Entry pertama Maret tanggal 3 mulai kerasa floating ya, jadi kita bisa bicara 30% up itu mendekati akhir bulan Maret kalau nggak salah, atau pertengahan bulan lah, pertengahan bulan lebih. Jadi kita anggap itu baru mulai floating ya, floating yang kita perlu fokus. Dan kemarin clear di semalam tanggal 12 hari Senin clear, floating yang terakhir clear. Jadi dari banyaknya akun yang kita handle, floating terakhir clear. Total profit yang akun terakhir ini 83%. Jadi keren banget. 2 bulan kita growth akun itu 83%. Ya, itu tenang akun keren. Nah, oke itu. Terus kita masuk ke chart kita. Oh ya, reminder juga teman-teman yang sudah sering kali ikut live trade CPI, FOMC, NFP ya. Saya yakin ratusan orang di sini tidak semuanya adalah member NS, karena ini bersifat terbuka untuk umum. Saya sarankan segera join, karena kemungkinan untuk umum bisa kita close untuk live trade news ya.
Jadi silahkan joinnya NS Trade, joinnya gampang, linknya akan di-share sama tim saya, dan gratis. Sekali lagi gratis. Tidak dipungut biaya spesial pun. Jadi silahkan manfaatkan program charity kita, memberikan edukasi secara cuma-cuma untuk trader Indonesia. Oke, kita fokus trading di XAU USD. Newsnya adalah CPI. Kita buka kalender ekonomi dulu. Jam 7.30 artinya sekitar 15 menit lagi. Kita langsung aja. Harga gold terpantau dia downtrend ya. Dan ini saya sudah beberapa kali sounding di Instagram juga. Ada potensi dia membentuk big double top. Ya, dan dia udah menguji supportnya. Kalau ditanya menurut saya melihat pergerakan harga, kemungkinan gold ini akan turun cukup jauh nantinya kalau dia berhasil nge-break support ini. Cukup optimis dia koreksi terlebih dahulu karena pergerakan naiknya sudah cukup signifikan. Jadi saya cukup optimis dengan koreksi kali ini. Nah, sambil kita pantau aja pergerakan harganya seperti apa. Mau saya ini agak trouble. Dia kalau tahan nggak bisa nahan ini. Oke. Pembukaan kemarin ya cukup ada gap. Pembukaan kemarin ini cukup ada gap yang belum tertutup juga. Nah, gap ini apakah nanti akan tertutup? Kita belum tahu, kita lihat aja. Terus untuk news CPI ini kita mau buy atau sell? Saya mungkin akan pakai, nah ini time frame kita cari yang lebih kecil aja. 2000 poin, di supportnya juga 2000 poin. Mungkin sebelum saya analisa lebih dalam, teman-teman kira-kira ini ke arah mana ini? Boleh, silahkan. Silahkan teman-teman tulis ke arah mana ini kira-kira. Ada yang buy, ada yang sell, bawah, atas. Mungkin sambil bosantan boleh cerita, saya sambil analisa. Baik, baik, Mas Narko. Selamat malam teman-teman semua. Semoga kabarnya baik ya. Malam hari ini kita berjumpa lagi setelah kemarin libur ini ya, Waisak. Oh ya, teman-teman yang merayakan selamat ini ya, Waisak. Oke, sekarang kita masuk ke market, prepare untuk news nanti jam setengah 8. Penjelasan saya masih sama seperti di live trade sebelumnya di minggu lalu, bahwasanya gold ini masih sangat didominasi oleh eh, yang kedua dan yang ketiga, yaitu sentimen geopolitik. Ya, minggu lalu sudah ada informasi, kita sempat bahas, terutama teman-teman yang ikut ini ya di NSF Community. Makanya benar tadi Bos Narko sampaikan, yang belum buruan gabung aja ya, karena kita ada live trade harian dan kita update terus setiap hari perkembangan marketnya seperti apa. Nah, menurut saya, berita inflasi malam hari ini memang berita yang penting. Dan Jerome Powell pun kemarin tanggal 7 Mei sudah menyampaikan kalau dia juga mengantisipasi akan adanya inflasi. Hanya saja secara data yang dirilis oleh lembaga resmi di Amerika belum merefleksikan hal tersebut. Ya, tetapi sentimennya sudah sangat kental. Makanya kemarin di tanggal 7 Mei, Jerome Powell ngomong ada dua hal ya. Yang pertama soft data dan juga hard data. Lah soft data itu kayak teman-teman yang lihat di kalender ekonomi kayak ISM Manufacturing Index, pokoknya data-data yang berbasis survei. Nah, itu sudah mengarah ke kemungkinan inflasi naik. Nah, dan malam hari ini proyeksinya pun juga sama, akan ada potensi kenaikan 0,3% ya untuk inflasinya. Nah,
Kalau nanti memang beneran naik, ya, memang beneran naik, ada kemungkinan, ya ini ada kemungkinan goldnya ini akan tertekan, ya, akan tertekan turun, ya. Jadi saya sepakat dengan Bos Narko yang tadi melihat trennya juga secara teknikal turun, sehingga untuk malam hari ini saya sendiri memperkirakan atau mengantisipasi pergerakan turunnya gold. Nah, terlebih lagi kalau gambar yang dibuat Bos Narko ini nanti sudah berhasil break support, ya. Wah, ini kalau break support, saya sepakat Bos Narko bisa jadi ini big double top. Nah, jadi bisa turun lumayan jauh untuk jangka panjangnya. Apalagi kalau secara fundamentalnya disusul oleh eh, berita-berita yang positif antara US, China, kemudian nanti mungkin US dengan negara mana lagi yang lain, yang mana ada perkembangan yang bagus. Ya, jadi berita malam ini sifatnya bukan yang prioritas, yang tidak menjadi penggerak market dominan, tetapi ada kemungkinan gold ini beranjak turun ya untuk beberapa waktu ke depan. Seperti itu saja, Bos Narko. Singkat, padat, semoga bisa dipahami dengan mudah oleh teman-teman semua. Thank you, Bos Narko. Oke, thank you. Nah, ini plan saya ya. Plan saya bisa dicatat. Saya eksekusi instan untuk sell-nya. Teman-teman bisa pantau. Ingat, resiko di tangan masing-masing, bukan di tangan saya. Untuk buy-nya, ininya, skenario-nya adalah kalau dia break high, kemungkinan akan menutup gap-nya dulu ini. Ini memang agak panjang range-nya. Jadi saya harap teman-teman pakai lot dengan bijak. Nah, saya harap teman-teman pakai lot dengan bijak. Karena agak panjang range-nya. Kita coba bermain agak long term. Nah, buy stop-nya saya atur dulu. Ini high-nya di 3265.5, 3265.5, 3265.5. Nah, ini high-nya. Kalau dia break high ya, targetnya nutup ini, nutup apa namanya, gap di harga 3319.5 atau 3320 lah, 3320 oke lah. Targetnya 3320. Ya, kita belajar ngehold transaksi berjalan. Sekali-kali agak beda. Kita belajar ngehold transaksi running. Biar mental kalian tuh makin jadi gitu loh. Untuk TP-nya yang ini tadi saya ngukur pakai Fibonacci, jadi jangan bingung. TP-nya taruh di situ itu feeling atau bukan? Kita nggak pernah bermain dengan feeling. Ini mouse saya agak error, ada yang mau ngirimin saya mouse nih. Nggak usah mahal-mahal, Logitech aja. Logitech yang seri ini, MX Anywhere 3 ini boleh. Wah, bukan dari sini. Oh, lepas-lepas loh. Jadi kalau di drag sukanya lepas-lepas. Nah, TP-nya sini di harga berapa? 3185 lah. 3185. Ya, bulat ya, 3185. Oh, pendek kan? 187 lah. Pendek kan? Jangan terlalu tepat, nanti enggak mantul duluan. Nah, benar teman-teman. Terus SL-nya nanti ini, SL-nya buy stop, kalau dia tereksekusi, kita tempatkan dia di swing terakhir ini. Ini kan kalau naik berarti membentuk swing low nih ya, SL-nya tempatin situ aja. Jadi SL-nya tentatif. Ya, SL-nya tentatif. Saya butuh mouse, langsung dikasih mouse. Ya boleh lah, untuk sementara oke lah. Sangat membantu. Oke, ada colokannya. Tapi kalau tadi ada yang mau ngirimin nggak nolak loh ya. Bercanda.
Just kidding. Saya ada mos lagi di Surabaya sih. Ini pas di Solo bawanya yang ini. Ini mos cukup enak teman-teman. Cukup enak ini. Wih. Ini scrollnya saya gitu, saya muter terus. Oke, ini dicatat sudah jadi signal. Lagi dicatat sama Bos Hadi. Time frame saya pakai H1H4 sih tadi, H1H4. Soalnya ini loh, range-nya begini panjang-panjang. Kalau kita nggak manfaatin range panjangnya eman-eman. Tapi kalau dalam perjalanannya, dibanding stop loss-nya sudah 1:1, itu TP pertama kita. Level TP1 kalau teman-teman mau mengamankan profit, ketika dia sudah 1:1 dengan stop loss-nya, ini kan berarti kan entry-nya di sini nih. Stop loss-nya 2.500 poin. Katakanlah dia turun sampai ke support bawah ini kan udah 3.000. TP dulu nggak masalah kalau mau diamankan. Gitu. Signal juga sudah langsung diteruskan ke grup dan channel VIP kita dan pro kita. Iya, sudah semua ya, ini SLTP ada, SAU. Yang ini SL-nya tentatif, jadi nanti kalau ada swing low-nya kita baru pasang di sini. Kita lihat dulu berita, ya teman-teman bisa buka sendiri. News data CPI dan core CPI Selasa 13 Mei jam 7.30, 3 menit lagi. Actualnya belum muncul, ya karena 3 menit lagi. Actualnya belum muncul, forecast-nya 0,3%, previous-nya 0,1%. CPI itu yang core CPI, yang CPI-nya juga sama, forecast-nya 0,31, previous-nya minus 0,1%. CPI yearly-nya ya, CPI yang yearly-nya forecast-nya 2,4%, previous-nya 2,4% juga. Tuh. Jadi mencerminkan inflasi meningkat secara bulanan, bisa jadi sedikit hawkish untuk USD, itu prediksinya kayak gitu dari forecast-nya. Stokastik kita di kondisi harga kalau M15 jadi H1H4, hambatnya ini sempat ada potensi dia cross, ada potensi cross. Oke. Kalau CPI sesuai ekspektasi, USD bisa menguat, XAU USD-nya jadi turun. Kurang lebih singkatnya itu. Oke, berapa menit lagi nih? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Deg-degan atau aman mentalnya? Deg-degan atau aman mentalnya teman-teman? Kok hening sekali? 186 orang trading hari ini. Saya ingatkan kembali, ke depan akan kita close untuk umum live trade news-nya. Jadi silahkan kalian join NS Trade karena join-nya gratis. Nah, ini selama ini kita charity ilmu, charity peluang profit. Buat teman-teman bisa ikut. Dan nanti kita akan tutup untuk umum. Mumpung masih free, silahkan join dulu. Manfaatkan kesempatannya. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pending Mas Yan hasilnya. CPI-nya ternyata jelek ya. CPI-nya 0,2%. Yang aktualnya yang CPI yearly-nya itu 2,3%. Terus yang core CPI-nya 0,2% juga. 0,2% yang core CPI. Yang CPI monthly-nya ya 0,2%. Lebih
di bawah forecast. Tapi lihat, tenaganya untuk naik pun tidak sekencang itu, teman-teman. Tenaganya untuk naik pun tidak sekuat itu. Why? Pertanyaannya. Makan lele atau makan Indomie hari ini? Saya makan pecel tanpa lele. Ini lagi OTW, saya pesen Gojek tadi. Makan pecel pakai jamur. Pecel jamur. Mau tahu harganya berapa? Udah bisa tebak pecel yang saya beli ini harganya berapa? Sambil nunggu harga bergerak, kita ngobrol dulu. Pecelnya harganya 4.500. Saya beli 2 porsi jadi 9.000 nih. Kelihatan dari 2 porsi pecel 9.000. Ayam paha atas 13.500. Kering tempe lauk itu 4.500. Ini kalau kalian kalau kalian kerjanya kayak gini, income-nya dolar, tinggalnya di Solo, bersyukurnya bukan main. Enggak bumbunya doang, itu sudah sama sayurnya lengkap itu. Sayurnya lengkap sama bumbu pecel lah pasti juga. Harganya 4.500. 1 porsi. Mungkin nggak banyak ya, makanya saya pesan 2. Di Solo juga ada salah satu resto terkenal, banyak keluarga sering makan di sana. Namanya Blenger. Blenger itu cabangnya ada beberapa. Ya rasanya standar, kita nggak bilang enak banget, tapi nggak bilang juga nggak enak. Saya ingat zaman susah dulu, zaman susahnya narko itu kayak gimana? Zaman susahnya narko itu zaman gaji sebulan di bawah 1 juta lah. Gaji sebulan 950 ribuan lah. Itu udah kerja pakai lembur. 950 ribu. Itu zaman susah saya. Itu buat beli bensin aja mikir antara beli bensin atau makan. Kadang gitu. Kalau beli makan di luar, ini bensinnya cukup nggak? Kalau UMR Solo sekarang 2, berapa ya Bos Ade ya? 2,4, 2,5, 2,3. Kalau UMR Solo waktu itu, waktu saya gajinya 950 ribuan, UMR-nya 1,2 juta. Jadi gaji saya waktu itu di bawah UMR. Itu. Nah, waktu itu kalau misalkan di keluarga saya ada yang ulang tahun, merayakannya adalah makan di restoran tadi, Blenger. Karena dengan harga 20 atau 30 ribu saat itu saya lupa, nasi goreng yang didapat itu bisa untuk porsi 3-4 orang makan. Teman-teman, mungkin yang di Solo tadi ada yang tahu nggak? Restoran Blenger ada di tengah kota. Tuh, ada beberapa cabangnya itu 20 ribu, 30 ribu porsinya banyak. Chinese food, ya ada Chinese foodnya juga. Blengernya pakai M, Blenger. Kalau nggak salah gitu, Blenger gitu. Gajahan juga ada beberapa cabang, 2 atau 3 gitu. 2 atau 3. Ya, utara kantor pengadilan, utara Sriwedari, kayaknya ada beberapa cabang. Cobain deh makan di sana. Saya lupa itu halal atau non halal, saya lupa. Coba cari tahu dulu. Takutnya mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Nah, itu porsinya banyak. Porsinya banyak. Jadi 20 ribu, 30 ribu itu saya buat makan nasi goreng 4 orang. Biasanya kita, satu keluarga, saya, papa, mama, adik saya 2, 5 orang, pesen 2, 3 porsi lah. Pesen 3 makanan. Maksudnya nasi goreng, bakmi goreng, ulang tahun kan, bakmi goreng, sama satu lagi ayam atau apa gitu. Masak, ayam dimasak, ayam masak saus Inggris, atau ayam masak apa. Paling habisnya 100 ribuan. Tapi buat makan keluarga. Gitu. Yang setahu saya masih buka itu yang sebelahnya Mi Pinang Sia Solo itu masih buka. Harganya masih di situ-situ aja. Mas Anton, coba ini siapa Om Powell ditelepon ini. Kenapa ini? Kenapa ini harganya tidak bergerak signifikan?
Gak apa ini? Oh iya, kemarin ya sering tanya ke lowongan kerja, tim kita lagi buka loker, ya, tim kita lagi open loker. Yang tertarik, siapa tahu mau mengupgrade skill, pengalaman. Nah, kerjanya tetap ini ya, bukan remote ya, dari Solo, dari Kartasura. Kerjanya di trading room kita lagi butuh loker. Lokernya ada, bentar, saya lupa kemarin apa yang dibutuhin tim. Mungkin tim bisa info lah nanti lokernya apa, posisinya apa itu, eksekutif apa gitu. Kalau WFA belum ada teman-teman, sayangnya WFA belum ada. WFA belum ada. Karena kita butuh cepat koordinasinya. Kalau di WFA susah. Locker driver juga belum ada teman-teman. Masalahnya satu tim ini suka nyetir semua. Jadi kalau ada driver nanti drivernya makan gaji buta. Udah Pak driver duduk di belakang aja, malah kayak gitu nanti. Terus nanti kalau ditanya kerjaannya ngapa, nyuci mobil aja pagi hari. Kalau nyetir, yang nyetir timnya sendiri kan aneh teman-teman. OB ya, tim kita ini juga pecinta penjaga kebersihan. Jadi nggak ada OB juga di tempat kita. Karena tempat kerja selalu clean, bersih. Alergi kalau ada debu. Jadi kita selalu menjaga kebersihan. Ya kan, XAU-nya krik-krik kan. Ngobrol dulu aja kita. Pengaruh dari hutang Amerika gimana? Nah, ini masih usulan atau keputusan kebijakan. Konsepnya ini masih sekedar usulan atau sudah bersifat apa ya, kebijakan. Tapi kalau melihat dari pergerakan harga ya, yang newsnya ini jelek, tapi harganya tidak naik, kemungkinan besar bisa turun. Tapi ya tergantung market, tergantung respon sentimen pasar kan. Tergantung sentimen pasar. Ayo. Halo. Oke, saya jawab tadi pertanyaan Bos Taufik nih ya. Tadi kan tergantung nih usulan atau sudah berubah kebijakan nantinya. Untuk pengaruhnya bisa dua arah. Bisa positif jangka pendek untuk pasar, ya. Kenaikan debt ceiling itu artinya pemerintah AS tidak akan shutdown dan tetap bisa membayar kewajiban termasuk utang dan subsidi gitu. Ini memberikan ketenangan jangka pendek bagi investor. Pasar saham dan USD kadang merespon positif secara sementara, terutama jika sebelumnya ada kekhawatiran gagal bayar. Tuh. Tapi bisa negatif juga jangka panjang. Utang yang makin membengkak tadi, kan apa utang tuh makin membengkak, bisa menurunnya kepercayaan investor jangka panjang terhadap USD dan ekonomi AS. Yield obligasi bisa naik dan emas berpotensi bullish karena dianggap sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi dan resiko yang fisikal, resiko fiskal. Karena kayak utangnya ditingkatkan ya mengatasi masalah sementara, tapi jangka panjangnya ya utang makin bengkak, harus gimana lagi? Orang jadi nggak percaya, dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Sorry ya, pencet pecah, nggak apa-apa bos sih. Namanya juga anak-anak.
namanya juga anak. Ya ampun kok, gara-gara news rasa makanku kayak hambar. Haha. Ya ini biasanya baru ikut trading news 1, 2, 3 kali. Normal. Kita lihat teman-teman di sini yang udah trading news lama. Kalau saya tanya, gimana deg-degan nggak? Lupa kadang mereka udah pasang posisi. Tahu-tahu yang reminder kadang juga mereka, oh udah TP bos tadi gitu. Marketnya slow aja, tidak signifikan geraknya, transaksinya ya masih situ-situ aja. Kita lihat ini bisa TP atau enggak. Bisa yakin optimis masih bearish sih dari melihat price action-nya ya. Bukan dari feeling ya, melihat price action-nya ya. EP ego masih belum bisa terkontrol. Wih, saya senang nih kalau ada yang bilang EP egonya masih belum bisa terkontrol. Artinya kalian lagi berproses mengendalikan EP ego yang ada di dalam diri trader kalian. Itu penting. Pelan-pelan, dinego pelan-pelan. Ajak ngomong pelan-pelan. Lama-lama pasti bisa. Ajak ngomong pelan-pelan. Kasih tahu dulu. Kasih solusi, jangan langsung disalah-salahkan, kasih solusi kenapa kalian harus sabar, kenapa kalian harus tenang, kenapa jangan mendominasi. Nah, itulah nanti yang akan lama-lama membuat dia sadar, oh iya, nggak boleh mengganggu, oh iya, nggak boleh ABC asal biru close. Ego bending, apa itu ego bending? Dulu 2023 Isco trading kena MC lalu sekarang mencoba comeback. Jadi udah lupa rasanya news. Ya kita kembalikan lagi feel-nya ketika menghadapi news. Nggak perlu panik. Gugup itu biasanya lotnya besar. Betul. Orang yang sering deg-degan saat trading, kena stop loss dia pusing, frustrasi, dia panik, dia merasa kecewa, dia merasa tidak bisa trading, bahkan merasa gagal. Simple, kalian belum siap menerima kerugian yang kalian alami. Kerugian yang besar itu disebabkan karena lot trading kalian besar. Kecilin dulu lotnya, ya. Kecilin dulu lotnya, jangan terlalu besar. Latih dulu akurasinya, kebiasaannya, baru ditingkatkannya pun juga bertahap. Jangan langsung besar. Itu. Pengendali ego, ya. Harus dikendalikan. Tidak boleh dihilangkan. Karena niat dia pasti baik. Sabar, nanti saya cari waktu lagi, kita adakan lagi trader insight yang kedua. Tentunya dengan banyak hal baru yang nanti bisa saya sharingkan ke teman-teman. Yang butuh hipnoterapi, yang mau, saya bisa kasih kalian free, hanya bayar tempat aja. Ya, kalau mau, kalian bisa bayar tempatnya aja karena tempatnya kita sewa di tempatnya Adi Gunawan Institute, ya AWGI. Bayar tempatnya aja kisaran 300 ribuan. Kalau yang mau, saya kasih gratis. Kalau terapi harusnya sekitar 500 ribuan per sesi, maksimal 4 jam. Tapi kalau mau saya kasih gratis hanya untuk 2 orang ya. Saya nggak bisa terima banyak-banyak karena menghabiskan waktu dan tenaga. Tapi ya untuk sosial, bantu teman-teman yang mau bulan ini atau bulan depan, 1 bulan maksimal 2 orang, hanya bulan ini dan bulan depan, hanya bayar tempatnya aja 300 ribu rupiah. Boleh tuh kok, makasih sudah mau berbagi ilmu gratis. Siap, sama-sama bos. Semoga bermanfaat. Ini marketnya masih naik. Marketnya masih naik. Ini kalau stop loss saya minusnya 5.000 dolar. Kalau profit saya profitnya 10.000. 1/2. Yang baik kalau kena stop loss nanti mungkin minusnya 5.800 dolar. Kalau profit kita kisaran 10.000 dolar juga, 1/2 juga. Nah, kita bisa input stop loss-nya si buy ya. Stop loss-nya si buy, stop itu di sini teman-teman. 32 37. 32 37.
32, 37. Lumayan besar juga. Apanya yang besar? Stop loss-nya atau TP-nya? Jaraknya. Stop loss $5.000. Nah, ini equity-nya kelihatan kan equity-nya. Nggak saya tutupin kan. Ini kan akun selama ini kan teman-teman tahu nih. 323.000. Ini akun manual yang tercampur sama EA juga. All history. Dari kapan? Akun ini dari 2023. Deposit awal $20.000. Sempat ada tambah-tambah juga pastinya. Ini ada tambah juga 100.000. Tambah juga 200.000. Ini kalau diturun sampai bawah, profitnya udah $544.000 ya. Depositnya ini, withdrawnya ini akun ternak, bagian dari ternak akun yang jadi sering buat keluar masuk dana, jadi ini tradingnya udah pakai uang profit $300.000 ini. Bentar. Hmm. Marketnya slow-slow aja, ditunggu dia malu-malu. Halo juga. Mau tanya tentang teknik Ichimoku, sinyalnya memang adanya sebulan sekali ya kak, seperti teknik pivot yang update setiap hari. Oke, saya jelasin sedikit. Jadi teknik Ichimoku ini time frame-nya kan memang time frame H4 nih. Dan kita menunggu cross harga menembus kumo atau awannya atau cloud-nya yang ada di Ichimoku itu. Jadi memang sampai harga menembus ini candle by candle-nya ini butuh waktu yang lama karena tiap 4 jam. Jadi otomatis signalnya agak jarang. Mau ditanya sebulan sekali atau berapa minggu sekali, kita nggak tahu. Karena tergantung price action-nya seperti apa. Jadi itu memang teknik yang jarang open, tapi sekali open peluangnya panjang. Ya, peluang TP-nya dia cukup panjang. Itulah teknik Ichimoku. Biasanya dampak perubahan harga awal setelah big news biasanya selang berapa menit atau bisa baru terjadi besoknya. Tergantung respon market teman-teman.
Ya, tergantung respon market. Karena karena news ini kan hanya salah satu indikator terhadap fundamental. Jadi news ini bukan fundamental keseluruhan, tapi hanya salah satu indikator terhadap fundamental. Nah, otomatis hasil news yang dirilis ini mempengaruhi banyak sentimen market. Mempengaruhi banyak sentimen market. Jadi bisa saja efeknya short term atau long term. Kalau kayak non-farm payroll biasanya efeknya short term, medium term. Kalau kayak CPI, suku bunga, FOMC itu biasanya menjadi kiblatnya para trader-trader dunia, efeknya biasanya mid term ke long term, bisa jangka panjang. Itu. Kalau yang pivot tadi ini termasuk long term atau swing trade ya, kita bisa bicara itu positioning. Positioning mungkin lebih mirip kayak swing teman-teman. Lebih mirip ke swing, tapi lebih tepatnya kita nyebutnya positioning karena kita mencari posisi harga terbaik. Kalau swing kan mencari koreksi nih, oh harga turun-turun kita cari harga swingnya berapa terus dia terbang. Kita nyari reversal trennya itu swing. Kalau ini Ichimoku, kita tunggu dia memang sudah koreksi dulu, sudah berganti arah dulu. Lalu koreksinya dia untuk mencari retestnya support, misalkan dari downtrend ke uptrend, retestnya dia mencari support, nah kita ambil support terbaiknya dengan bantuan indikator Ichimoku. Tuh. Ichimoku kemarin kena SL nggak? Coba, saya nggak ingat. Ichimoku kena SL nggak, Bos Adi? Untuk Ichimoku ya, saya update singkat aja mungkin di sini. Jadi peluangnya, bentar, peluangnya kemarin itu di bulan April ya, bulan April ada peluang sell, itu kena stop loss teman-teman. Terus di Hmm. bulan Mei juga ada, Mei ini masih berjalan ya, dia ada peluang buy, itu statusnya kena stop loss juga, dan sekarang ada peluang sell yang bisa diambil. Jadi kondisinya selama bulan April ke Mei ini, itu memang kondisinya lagi sideways. Itu. Oke, berarti masih sideways teman-teman. Jadi kita harus sabar memang kalau pakai Ichimoku ini. Ini sampai jam 8 kalau tidak ada pergerakan signifikan, ya udah kita set and forget, TPSL-nya udah dipasang, kita tinggal lihat nanti pergerakan harganya gimana. Tapi kan ini script-nya udah jelas, ya skenario-nya udah jelas. Kalau dia break high, kemungkinan bisa mengejar menutup gap yang belum tertutup ini, gap yang cukup besar ini, berapa poin nih gapnya? Ya 3.000-an poin, kita kejar itu.
Ternyata CPI-nya loyo ini ya. Iya. Marketnya loyo ini. Kurang asupan apa ini teman-teman? Masih kurang kuat nih marketnya ini. Kurang banyak yang ngesel ini. Iya. Kurang pecel. Kurang pecel. Kurang. Jose, kalau harga sudah turun, apakah kita bisa tambah layar? Baiknya gimana ya? Saran saya jangan greedy lah. Kecuali kalian nambahnya lot kecil-kecil boleh. Tapi kalau sell lagi, misalnya ini saya nge-sell 2, turun nge-sell 2 lagi. Janganlah. Ya kalau marketnya langsung turun. Kalau ternyata dia balik arah, kan kita nggak ada yang tahu. Kan dalam proses dia menuju ke TP kan banyak faktor lain. Ada news lain, ada kebijakan lain, dan banyak hal lagi. Jadi kita tetap harus punya trading plan itu yang jangan mementingkan hasil tanpa mempertimbangkan resiko. Itu sangat berbahaya. Positive margin sell. Waktu US Open, maksudnya gimana nih? Waktu US Open ini maksudnya gimana? Izin Jose, biasanya kan waktu market US Open itu kan volatilnya lumayan kan gitu loh. Nah, ini nanti ngaruhnya kayak gimana gitu loh. Oh, oke oke. Ini maksudnya US Open besok atau gimana? Ini nanti ini kan setengah 9 nanti kan pre-open ya. Hmm, Jam 21.30 kan waktu dibukanya kan. Nah, ini tetap ngambang gini apa? enggak, pasti ada gejolak, pasti ada. Karena gini, ketika US Open berarti kan marketnya US buka, pasti yang di sana, yang di US otomatis entah mereka perbankannya atau entah mereka hedge fund-nya atau institusinya pasti merespon atas news yang rilis barusan. Merespon atas news yang rilis barusan. Data CPI-nya seperti apa, mereka pasti merespon itu. Nah, nanti tinggal dilihat responnya seperti apa. Kalau ditanya gimana responnya, kita nggak tahu kan. Mereka kan corporate besar, perbankan dan lain sebagainya, pasti mereka punya pertimbangan sendiri. Tapi kalau coba teman-teman lihat harganya, dengan data yang jelek itu pun saat ini kan berarti sesi apa? Sesi Eropa kan. Kalau sesi Eropa aja pergerakan harganya nih cenderung dia tidak terlalu signifikan, ya menurut saya tidak terlalu signifikan, ya berarti para retail, para institusi melihat ini bukan sesuatu yang bisa melemahkan dolar begitu aja. Padahal datanya lebih jelek, meleset dari forecast. Justru ini ketika saat ini kita amati pergerakan harganya ya di sini, buyer dan seller cukup cukup kuat bertarung, naiknya aja hanya segini, sedikit. Terus ada perlawanan.
Ini tadi yang di Solo siapa aja ya? Yang di Solo siapa aja ya? Oh, hadir. Gimana? Asli Solo. Tapi di Solo nggak ini? Oh iya, lagi di Solo. Oke. Oh, baru di Surabaya. Eka di Solo. Kita besok mau ini. Besok kita sama tim NS mau ada event kecil-kecilan di Solo. Sama tim, yang tim Solo. Siapa tahu ada yang berminat mau ikut. Nanti bisa kontak admin. Besok malam acaranya. Udah ngobrol ya? Bos Ade udah senyum-senyum itu. Iya, iya, ini. Kalau Party member kita, party. party kita merayakan merayakan tengah tahun, merayakan merayakan apa sih? Tidak ada dalam rangka apa sih sebetulnya. Tapi ya kita merayakan vibes positif lah. Nah ini besok besok kita ada event offline di Solo, party. Kalau mau ikut boleh, kalau mau ikut boleh. Tapi khusus ini ya, member-member kita aja ya, jangan jangan terlalu banyak, tempatnya nggak cukup nanti. Kalau mau ikut silahkan malam-malam, mulai jam 10 malam. Mulai jam 10 malam. Venue-nya ya itu, kita nggak spill di sini. Takutnya nanti yang bukan member ikut-ikutan nanti nggak enak, terlalu rame. Kita buat member-member aja. Silahkan chat admin kita. Silahkan chat admin kita atau chat siapapun boleh. Ya, only for member dan tim NS. Jadi kita besok satu tim akan berangkat. Seru pokoknya. Mau open posisi sell masih bisa nggak? Kalau masih floating minus masih bisa kok, masih bisa. Nanti yang mungkin mau ikut, ya tempatnya nggak kita info di sini bos sih, karena hanya untuk internal aja, untuk tim sama untuk member. Kalau bosnya udah di NS ya langsung tanya ke admin aja, bos saya mau ikut gitu. Nanti kita akan info venue-nya di mana. Kita dari tim mungkin sudah ada sekitar 10-an orang yang bisa hadir. Ya, ketambahan teman-teman misalkan 5 orang itu ya boleh lah. Di Bogor coming soon ya, segera nanti. Pokoknya di kota-kota lain segera. Makanya kan kita sempat bilang kan, tabletop kita akan close sementara, kita akan ubah ke yang lain. Yang lain itu apa ya? Yang lain ini. Kita akan bikin event-event yang menyenangkan. Kita akan bikin event-event yang something different. Kita akan bikin event-event yang unik. Acara touring, nah touring ini mungkin udah umur ya. Saya kalau OTW terlalu jauh masuk angin biasanya. Ini aja tadi pulang kehujanan, ini agak pilek jadinya. Oke teman-teman, udah jam 8 lebih. Marketnya masih begitu-begitu aja. Kita set and forget. Set and forget artinya kita nanti update gimana perkembangan pergerakan harganya itu di grup kita di NS Trade. Ya, silahkan join yang belum join karena joinnya gratis.
biar bisa dapetin banyak manfaat yang ada di NS Trade. Itu teman-teman. Nah, nanti kita update kalau misalkan waktunya TP atau waktunya kita cut loss atau waktunya apapun. Karena kita pantau terus price action-nya. Itu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu. Saya sudah cukup lapar, tangan saya sudah dingin. Indikator saya lapar ini adalah kalau tangan saya mulai dingin, saya harus makan. Biar nggak sakit lambung, sakit mah. Teman-teman juga jangan lupa makan. Ingat, kalau mau cari pecel murah harga 4.500 ada di Solo. Soto harganya paling 5 ribuan. Paling mahal 10 ribuan. Kalau udah belasan ribu itu sotonya biasanya udah agak eksklusif. Udah pakai daging-dagingan atau balung-balungan. Kalau di Jakarta sudah ada bakso balung, bakso rusuk, wah bisa satu porsi 70.000, 50.000. Nah, di sini tetangga saya yang jual. Sudah saya bilang kan, tetangga saya ini banyak yang dencem. Tetangga saya ini jual bakso rusuk berapa ya, Bos Ade ya? Ingat ya, bakso rusuk sebelah ini harga berapa ya? 20, 15? 20-an sih, 20-an. 10.000. Bakso rusuk. Mantap kan? Mantap, mantap. Mantap. Pokoknya yang ke Solo jangan lupa kabar-kabar, tim kita siap menyambut asalkan teman-teman tidak dadakan. Karena kalau teman-teman dadakan takutnya kita lagi sibuk. Ya. Mungkin seperti itu. Kalau itu kita lanjut dulu, kita istirahat dulu, sudah malam, sudah waktunya istirahat. Kita jumpa lagi di live trade besok karena setiap hari kita ada live trade. Itu fasilitas dari NS Trade juga. Teman-teman bisa ikut secara gratis. Ditemani saya dan tim. Semoga apa yang kita tabur ini menjadi manfaat, menjadi pohon yang berbuah lebat buat teman-teman semua. Terus jangan lupa kita juga ada sistem trading otomatis yang growth-nya udah ribuan %, portofolionya udah lebih dari 3-4 tahun, udah growth stabil dan bermanfaat juga untuk banyak orang karena akun ini akun charity. Selain itu juga ada akun-akun pribadi, punya saya, punya Mas Ade, punya Niko, dan teman-teman yang lain yang sudah bisa memberikan manfaat untuk hidupnya masing-masing. Ya, ingat manfaat untuk hidup. Jangan sampai kalian ternak akun untuk foya-foya, itu beda konsep. Jadi semoga bermanfaat lah apa semua yang kita bangun ini. Karena niat baik pasti hasilnya akan baik. Kalau niatnya itu awal kalian niatnya udah jelek, ayo trading nanti buat dugem, wah itu enggak baik. Not good, jangan. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman semua. Thank you. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, selamat istirahat. Saya Narko Santoso mewakili tim NS Trade mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. NS Trade, profit kapanpun dan dimanapun. Tetap konsisten, teman-teman. Thank you Bos Narko, thank you teman-teman semua. Ya hari ini marketnya kebetulan agak loyo ya. Kita belum bisa menikmati hasilnya, baik itu TP maupun SL. Nanti seperti yang sudah diinfo, kita akan update juga nanti hasilnya apakah TP atau SL, earning profit atau floating loss ya. Tetap ikutin update-nya di grup NS Trade Community. Oke, saya pamit undur diri juga. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. See you. See you. See you.